Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah binti Malik dari MI Arisat Leteang, Kabupaten Polewali Mandar. Saya adalah salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025 pada LPTK UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan NIM 4241152100. Pada hari ini saya akan melakukan video pembelajaran di kelas 5 dengan materi Kalimat Thayyibah Haqalah. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali dan tentunya kita belajar mata pelajaran akidah Ya, ada baiknya sebelum kita masuk pada pelajaran, kita membaca doa dulu dan kemudian dilanjut dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa yang ingin memimpin doa pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Ustaz Alia maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih ya, Ustaz Alia. Oke, baiklah, sekarang kita lanjut lagi dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, adil adil makmur sentosa, beri dari bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, kehadirannya hari ini, apakah ada yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua. Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, saya mau bertanya dulu. Masih ingat tidak pelajaran pada minggu lalu? Masih, Bu. Apa yang kita pelajari pada minggu lalu? Bab 6 Asmaul Husna. Apa yang dibahas tentang Asmaul Husna pada minggu lalu? Saya, Bu. Ya? Al-Muhyi, Allah Maha Menghidupkan. Iya. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan. Al-Muhyi, Allah Maha Mematikan. Iya. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Al-Ba'is, Allah Maha Membangkitkan. Iya. Pada hari ini kita akan masuk pada pelajaran baru yaitu bab 7 Kalimat Thayyibah Haqalah, ya. Adapun tujuan pembelajaran kita di materi ini, yang pertama memahami makna dan ketentuan penerapan kalimat Haqalah dengan baik dan benar. Yang kedua, mengomunikasikan contoh penerapan kalimat Haqalah dan artinya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Ya, adapun profil Pancasila pada materi ini, itu yang pertama selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, selalu beramal saleh dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memohon dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Bagaimana bunyinya kalimat Haqalah? Ada yang tahu? Ya? La haula wala quwwata illa billah. Iya. Kapan waktu mengucapkan kalimat Haqalah? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Ketika
menerima musibah. Ya, ada lagi jawaban yang lain? Ada, Bu. Ya, silakan. Ketika sedang sakit. Iya, oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Apa hikmah mengucapkan kalimat hokala? Bu. Ya, silakan. Iya. Baiklah, jawaban anak-anakku semua tadi tidak ada yang salah ya, semuanya benar. Ya. Baiklah anak-anakku. Nah, di sini kita akan membahas tentang pelajaran bab 7 kalimat thayyibah hokala. Nah, pernahkah kalian merasa berat saat mengerjakan puasa Ramadan? Apa yang kalian rasakan saat di siang hari ketika berpuasa? Pasti kita akan merasakan haus, lapar, dan badan kita terasa lemas. Nah, tahukah kalian bahwa kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat hokala ketika ingin meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalimat hokala dalam bahasa Arab biasa ditulis seperti di atas ya. Mari kita baca bersama-sama. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Artinya tiada yang percaya pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Jadi tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Nah, adapun waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat hokala, yang pertama ketika menghadapi suatu ujian yang berat. Jadi kalau kita menerima ujian dari Allah yang sangat berat, sampai-sampai kita tidak berdaya lagi, ya ucapkanlah kalimat thayyibah hokala. Semoga dengan mengucapkan kalimat thayyibah hokala, Allah memberikan kita ketabahan dalam menghadapi ujian yang berat. Nah, kemudian yang kedua, ketika mendengar muazin mengumandangkan azan, lafal hayyalas shalah, hayyalas falah. Nah, jadi anak-anakku jangan lupa ucapkan itu kalimat la haula wala quwata illa billah. Nah, yang ketiga, ketika hendak melakukan perjalanan, harus kalian mengucapkan kalimat hokala agar kita ini selalu diberikan pertolongan oleh Allah, selalu dilindungi sepanjang perjalanan kita. Kemudian yang keempat, mengerjakan pekerjaan berat. Ya, jadi anak-anakku kalau sementara mengerjakan pekerjaan berat, sampai-sampai tidak mampu lagi melakukan pekerjaan itu, kalian bacalah kalimat hokala. Semoga kalian bisa diberikan kekuatan oleh Allah, bisa menyelesaikan pekerjaan berat itu dengan mudah. Selanjutnya yang kelima, berzikir. Jadi kalimat hokala bisa diucapkan ketika kita sedang berzikir, bukan hanya di waktu kita menerima kesusahan dalam perjalanan ya. Berzikir ini bisa kita ucapkan kalimat hokala. Kemudian yang terakhir, jika sedang sakit. Kalau kita sedang sakit, saat itu kita tidak punya daya, kita tidak punya kekuatan. Kalau kita sedang sakit, kita akan lemah, terbaring terus, dan tidak ada lain pada saat itu, kita hanya meminta pertolongan kepada Allah. Jadi di saat itulah waktu yang tepat juga kita mengucapkan kalimat hokala. Kemudian hikmah mengucapkan kalimat hokala. Yang pertama, kalimat hokala ini termasuk amalan yang mendapatkan pahala. Anak-anakku, mau tidak dapat pahala? Mau. Ya. Kalau ingin mendapatkan pahala,
kalimat haukalah ternyata bisa menghapus dosa kita. Masya Allah, luar biasa ya. Kemudian yang ketiga, menambah sikap berserah diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan mengucapkan kalimat haukalah ini bisa menambahkan sikap kita berserah diri kepada Allah. Karena kita sadar bahwa kita ini tidak punya daya dan upaya kecuali pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Yang keempat, sebagai salah satu harta simpanan di surga. Ya, betul. Jadi dengan mengucapkan kalimat haukalah setiap hari ini bisa menjadi harta simpanan kita di surga nanti. Jadi bukan harta yang di dunia kayak rumah, mobil, motor itu yang dibawa jadi simpanan di surga, bukan itu. Nah, jika ingin punya harta simpanan di surga, mari kita membiasakan selalu mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Ya. Kemudian yang kelima, menghilangkan kesusahan. Jadi ketika kita mengalami kesusahan, ya, kegelisahan, ingatlah selalu kepada Allah. Tidak ada tempat kita meminta pertolongan kecuali dengannya. Karena sesungguhnya kita ini manusia yang lemah, tidak punya daya dan kekuatan. Nah, kemudian terakhir yang keenam, sebagai penawar bagi segala penyakit dan penderitaan seperti rasa bimbang. Jadi segala penyakit badan, penyakit hati. Nah, kalau Anda mengalami ini semua, maka ucapkanlah kalimat haukalah. Biasa ada yang sakit hati, kecewa karena perilaku seseorang. Jangan bersedih, ya. Ingatlah Allah, ucapkanlah kalimat haukalah. Semoga dengan kalimat itu bisa membuat hati kita menjadi tenang. Oke, baiklah. Anak-anakku, tadi sudah Ibu Guru jelaskan tentang bagaimana itu bunyinya kalimat haukalah, pengertiannya, waktu yang tepat mengucapkan, dan hikmahnya. Sekarang, anak-anakku, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. Jadi di sini kita berdiskusi ya. Adapun studi kasusnya, itu suatu hari Ali merasa sangat sedih karena gagal dalam ujian. Ia merasa putus asa dan tak ingin mencoba lagi. Namun temannya Raka menasehatinya untuk mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Mengapa Raka menyarankan kalimat tersebut kepada Ali? Nah, apa keutamaan dari kalimat haukalah dan bagaimana kamu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Jadi itu tugas kalian bersama teman kelompok ya. Silakan dikerja. Diskusi. Ya. Bagaimana? Ada mengerti soalnya? Ya. Karena ini di sini kelompok 1, oke? Mengerti soalnya? Ya. Sudah nomor berapa? Ya, oke, bagus, mantap. Sekarang saatnya kalian akan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Nah, silakan maju ke depan. Ya, yang lain kita dengarkan ya bagaimana hasil dari diskusi mereka. Ya, silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
Nomor 1. Raka menyarankan Ali untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah karena mengandung arti tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kalimat ini bisa memberi ketenangan agar tidak putus asa. Oke, selanjutnya. Baiklah, sekarang giliran kelompok 2. Ya, silakan maju ke depan dipresentasikan hasil diskusinya tadi. Ya. Yang lain kita dengarkan lagi ya, bagaimana hasil dari diskusi kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Raka menyarankan kalimat la haula wala quwata illa billah karena kalimat itu mengingatkan bahwa manusia tidak punya kekuatan dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah dan biasa memberi ketenangan. Ya, kemudian lanjut. Keutamaan dari kalimat hauqalah diantaranya yaitu 1. Mendapatkan pahala, menjadi harta simpanan di surga, menghapus dosa. Ya, selanjutnya. 3. Cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika menghadapi kesulitan misalnya sulit memahami pelajaran, kalimat hauqalah bisa diucapkan agar hati lebih tenang dan yakin Allah akan memudahkan. Iya. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Sekian, terima kasih. Iya, silakan duduk kelompok 2. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sekarang kelompok terakhir, silakan maju. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. 1. Raka menyarankan Ali untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah karena kalimat memiliki arti tiada daya dan upaya manusia kecuali dengan pertolongan Allah. Dengan kalimat ini dapat memberi semangat dan ketenangan agar Ali tidak putus asa. Setelah tadi anak-anakku naik mempresentasikan hasil diskusinya, sekarang kita berdiri dulu semuanya. Nah, kita bernyanyi dulu ya. Tangan diputar-putar, tepuk tangan. Tangan diputar-putar, tangan di bahu. Tangan diputar-putar, tangan lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, tepuk tangan. Setelah tadi kita berdiskusi dan kita juga bernyanyi, sekarang Ibu Guru akan memberikan kalian tes untuk kalian kerjakan. Jadi ini tesnya kalian tidak lagi kerja kelompok. Nah, jadi dikerja secara mandiri. Ya, jangan lupa anak-anakku tulis namanya. Jadi kalau sudah selesai bisa dikumpul ya. Adapun kesimpulan yang kita dapat dari pelajaran tadi, kalimat hauqalah mengandung arti bahwa tidak ada daya dan kekuatan kita kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita ini adalah manusia yang lemah, sudah tentu selalu meminta pertolongan Allah karena kita sadar bahwa kita ini selalu membutuhkan pertolongannya. Dan semoga dengan pelajaran tadi kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri pelajaran kita, mari kita membaca
doa pulang bersama-sama. Doa kita dimulai. Bismillah.